percaya semua kita mungkin pernah merasa kecewa. Tetapi bagaimana kita mengelola rasa kecewa di dalam hati kita, itu sangat-sangat menentukan bagaimana perjalanan hidup kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jaga supaya jangan timbul akar pahit. Firman Tuhan tidak berkata, jaga supaya kamu jangan kecewa. Karena memang itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ada banyak hal yang membuat kita bisa kecewa. Tetapi yang diminta di sini adalah jangan sampai rasa kecewa kita itu terus-menerus akhirnya berakar makin kuat dalam hati yang mengandung kekecewaan yang mendalam yang disebut dengan kepahitan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sebetulnya yang membuat kita berpotensi untuk memiliki akar pahit? Yang pertama, akar pahit itu timbul karena kita gagal menjaga hati kita. Makanya tadi dikatakan jagalah. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati ini dengan segala kewaspadaan. Orang sering berkata, aku hanya mengelus dada saja. Maksudnya itu menjaga hati, saudaraku. Saudara tidak bisa memerintahkan orang lain, mengontrol orang lain untuk tidak berkata kasar. Saudara tidak bisa untuk mengendalikan orang lain untuk tidak memfitnah saudara. Tapi saudara bisa menjaga dan mengendalikan hati saudara untuk tidak kecewa, tidak timbul akar pahit, tidak menyimpan apapun yang orang lain katakan, terlepas dari yang dikatakannya itu semuanya penuh dengan kebohongan ataupun fitnah belaka. Saat kita bisa menjaga hati kita, maka akhirnya apapun yang orang katakan di luar sana, apapun yang terjadi, kita tidak mengizinkan itu merusak hati kita, apalagi membuat rasa kecewa berakar sehingga timbul kepahitan. Ayub gagal dalam menjaga hatinya pada tahap awal, saudaraku, sampai-sampai dia meminta, kembalikan aku ke rahim ibuku. Saking kecewanya dia terhadap apa yang dia alami, saking tidak mengertinya dia. Gagal menjaga hati, itu akan membuat kita memiliki akar pahit. Yang kedua, saudaraku, akar pahit itu timbul karena kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita melihat segala sesuatu seperti sebuah keadaan di mana Tuhan tidak ada di sana, di mana Tuhan tidak punya maksud. Bukankah firman-Nya berkata, dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ketika engkau diperlakukan dengan tidak baik pun ada maksud Tuhan di sana. Mungkin melatih engkau dalam kesabaran, mungkin menegur engkau akan kesalahan kekuranganmu. Semua itu ada di dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh merasa bahwa kita sedang terhukum, kita sedang terpojokkan saat ada sesuatu yang membuat kita tersinggung. Karena pada waktu engkau ada di dalam rasa tersinggung yang paling dalam sekalipun, Yesus ada di sana membawa obat untuk menyembuhkan ketersinggunganmu, lukamu. Tetapi untuk sementara dia mau kau memetik pelajaran dari situ. Di dalam dosa
ada kasih karunia yang besar. Di dalam sakit hati ada kasih karunia Tuhan yang besar. Saudara lihat, ketika Naomi tidak melihat kasih karunia Tuhan, di tengah-tengah suaminya dan 2 anaknya dipanggil Tuhan, apa dia berkata? Jangan panggil aku Naomi lagi, panggil aku Mara, yang pahit. Padahal Naomi artinya manis, bersahaja. Tapi ketika dia kehilangan kasih karunia Tuhan, dia merasa Tuhan sudah tinggalkan dia, maka apa jadinya, saudaraku? Ada akar pahit. Padahal Alkitab itu ditutup dengan sebuah kalimat yang sangat-sangat manis. Di dalam Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kalimat terakhir, ayat terakhir di Alkitab berbicara tentang kasih karunia Tuhan yang terus menyertai kita. 2 hal ini yang membuat kita gagal mengelola suasana hati kita dan akhirnya berpotensi untuk menghasilkan kepahitan. Apa akibat daripada akar pahit? Yang pertama, kita gagal mengeluarkan seluruh potensi hidup kita. Tentu saja orang yang memiliki akar pahit dalam kehidupannya, dia terganggu cara dia berpikir, dia terganggu cara dia berinteraksi, dia tidak bisa mengeluarkan seluruh potensi dalam dirinya. Yang kedua, kita merusak hubungan dengan sesama, karena kita selalu mulai melihat segala sesuatu dengan pahit. Tahukah saudara, hanya orang yang memiliki sesuatu yang manis yang akan mendatangkan hal-hal yang manis dalam sebuah hubungan persahabatan. Sama seperti orang yang terluka akan cenderung melukai. Orang yang memiliki akar pahit akan cenderung menyebarkan kepahitan kepada sesamanya. Dan itu akan akhirnya merusak. Makanya tadi dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 15. Jangan ada akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Karena dia akan menimbulkan kerusuhan, saudara. Dan yang ketiga adalah tentu saja merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan memandang kita berharga, mulia, dan sangat dicintainya. Tetapi kita melihat hidup kita, hidup di dalam akar pahit, hidup di dalam ketidak berpengharapan, hidup seperti orang yang tidak diperhatikan, tidak dikasihi. Dan itulah yang membawa kita kepada poin yang keempat. Kita terpuruk, saudaraku. Kita tidak bahagia, kita tertekan. Itulah akibat daripada orang yang hidup dalam akar pahit. Saudara, rasa tersinggung atau kecewa saja itu berbahaya. Apalagi hidup bertahun-tahun dalam rasa kecewa, akhirnya akan membuat akar pahit. Mari merdekakan diri saudara dengan menjaga hati, dengan segala kewaspadaan, dan dengan selalu mengingat kasih karunia Tuhan cukup bagi saudara dalam segala keadaan. Tuhan Yesus menolong saudara.